Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah tidak ada damai tanpa rekonsiliasi dan hati yang baru. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari 2 Korintus 5 ayat 17 dan ayat 18 yang berbunyi sebagai berikut. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Demikian pembacaan Alkitab, haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari 2 Korintus 5, ayat 17 dan ayat 18, yang ditulis oleh Paulus sekitar tahun 55–57 Masehi, ditujukan kepada jemaat di Korintus, sebuah kota yang terkenal akan kekayaan, perdagangan, dan kerusakan moral yang parah. Banyak orang percaya di Korintus berjuang dengan identitas masa lalu mereka, dan perpecahan telah merayap ke dalam jemaat. Paulus mengingatkan mereka bahwa di dalam Kristus, mereka tidak lagi didefinisikan oleh diri mereka yang lama tetapi telah diperbarui. Pada saat itu, rekonsiliasi bukanlah konsep yang telah diterima secara umum. Dunia beroperasi berdasarkan kehormatan dan balas dendam, di mana jika seseorang berbuat salah kepada Anda akan membalasnya, bahkan berkali lipat. Namun, Paulus menyampaikan pesan yang radikal, kedamaian sejati hanya datang melalui rekonsiliasi. Pertama dengan Tuhan dan kemudian dengan orang lain. Sebelum kita dapat menjadi pembawa damai, kita harus terlebih dahulu diperdamaikan dan diperbarui di dalam Kristus Yesus. Apa pesan Tuhan untuk kita tanggapi secara positif? Banyak orang saat ini mencari kedamaian dalam besarnya kekayaan, membangun hubungan dengan orang-orang terkenal, atau peningkatan diri sendiri, tetapi masih merasa hampa di dalam hatinya. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang bunuh diri. Kecemasan, stres, dan konflik memenuhi hidup kita, karena kita mencoba menemukan kedamaian tanpa mengatasi akar permasalahannya, yaitu memperbaiki hubungan kita yang rusak dengan Tuhan. Bayangkan sebuah cermin yang pecah. Tidak peduli seberapa keras kita mencoba merekatkan bagian-bagiannya, retakannya tetap terlihat jelas. Itulah yang terjadi ketika kita mencari kedamaian tanpa terlebih dahulu mengizinkan Tuhan memperbarui kita, menjadi manusia yang baru. Kita harus berdamai dengan Tuhan terlebih dahulu, agar Tuhan dapat memulihkan hati kita. Tuhan memanggil kita untuk berhenti mendefinisikan diri kita sendiri dengan kesalahan, kegagalan, atau label masa lalu. Ketika kita menerima Kristus, kita bukan lagi diri kita yang lama. Ini bukan sekadar perubahan perilaku, tetapi transformasi identitas yang lengkap. Dunia mungkin masih melihat masa lalu kita, tetapi Tuhan melihat ciptaan baru. Rekonsiliasi dengan Tuhan juga mengarah pada rekonsiliasi dengan orang lain. Banyak hubungan tetap rusak, karena kita berpegang pada kesombongan, rasa sakit hati, dan tidak mau mengampuni. Namun, hati kita yang baru di dalam Kristus, memberdayakan kita untuk melepaskan masa lalu kita, dan membagikan kasih karunia Tuhan itu kepada orang lain. Jadi, bagaimana cara kita menanggapi pesan Tuhan melalui firman-Nya ini? Pertama, serahkan hati kita kepada Kristus. Tidak ada kedamaian yang mungkin terjadi, tanpa terlebih dahulu mengizinkan Tuhan memperbarui hidup kita. Kedua, hiduplah dalam identitas baru kita. Berhentilah kembali ke pola pikir lama, dan sebaliknya jalani hidup yang ditawarkan Kristus. Ketiga, perluas rekonsiliasi kita dengan Tuhan ini kepada orang lain. Sedapat-dapatnya, berusahalah untuk berdamai dengan orang lain. Maafkan dan lepaskan luka masa lalumu. Tanpa rekonsiliasi dan hati yang baru, tidak ada kedamaian sejati. Hanya di dalam Kristus, kita dapat menemukan dan mengalami transformasi dan pemulihan. Marilah kita berdoa. Hatiku rapuh, penuh luka, tak mampu temukan damai sejati. Ku bawa semua
bebanku kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku. Pulihkan hatiku, oh Tuhan, bentuk aku jadi baru. Hapuskan masa laluku, ku berserah dalam kasih-Mu. Dalam gelap Kau terangku, menghapus semua dosa dan kesalahanku. Bebas dari bayangan masa lalu, kini ku jadi ciptaan-Mu yang baru. Pulihkan hatiku, oh Tuhan, bentuk aku jadi baru. Hapuskan masa laluku, ku berserah dalam kasih-Mu. Dalam gelap Kau terangku, menghapus semua dosa dan kesalahanku. Bebas dari bayangan masa lalu, kini ku jadi ciptaan-Mu yang baru. Pulihkan hatiku, oh Tuhan, bentuk aku jadi baru. Hapuskan masa laluku, ku bersemu dalam kasih-Mu. Engkau yang buatku baru, Engkau sumber damai hatiku. Bebas dari tuntutan